Tanpa mengurangi rasa berduka, bagaimanapun juga Ibtu Rudiana ini kehilangan anak atas peristiwa ini, tapi judul yang saya angkat pada malam hari ini adalah apakah memang Ibtu Rudiana di ujung tanduk untuk kasus Vina dan juga Eki pemirsa. Kami berikan tanda tanya dengan niatan tidak ada judgement, tapi adalah membuka bagaimana misteri keterlibatan Ibtu Rudiana atas kasus ini. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One sudah hadir narasumber saya, yakni mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno. Selamat malam Pak Ugroseno, yang juga merupakan Kadif Propam Polri 2008-2009. Dan juga di sini saya sudah bersama dengan pengamat hukum pidana kita, Bang Aristo Pangaribuan. Saya akan mencoba untuk menyapa narasumber saya di sini, yakni Mbak Putri Maya, pengacara dari keluarga Vina, sesaat lagi nanti akan tersambung, dan juga Mas Yudi Alamsyah, pengacara dari Liga Akbar. Ya, sebelum saya ke Mas Yudia, sekarang saya ingin ke Pak Ugro terlebih dahulu. Pak, saya pun tidak mau menduga-duga mengenai bagaimana jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam. Tapi punya tanya, prajurit Polri itu kalau Propam sudah datang itu pasti sudah takut. Wah, ada apa ini? Biasanya berlangsung pemeriksaan dalam hal apa sih Pak? Boleh diceritakan? Jadi gini, masalah ini kan menyangkut institusi ya. Jadi dari pendekatan penyidikan sudah dilakukan oleh reserse ya, sampai ke sidang pengadilan. Tapi karena ada kecurigaan, Propam kan berangkatnya dari curiga, kemungkinan ada hal-hal yang harus diungkap dari sisi internal, ya kan. Jadi Propam pasti mengumpulkan data dulu, ya, fakta yang ada. Nah, kemungkinan peran dari AKP sekarang ya, mungkin Pak Rudi ini atau itu ya, saya lupa. Nah, jadi Pak Rudi juga di samping seorang bapak, dia juga seorang polisi. Tapi di samping polisi dia seorang bapak di sini. Jadi mudah-mudahan proses peradilan yang bisa sampai ke putusan akhir, kalau ini nanti suatu saat ada novum, ada bukti baru, bisa diajukan PK1, PK2 atau PK khusus, nggak tahu, itu biasanya bisa ditempuh seperti itu untuk keadilan dan kebenaran. Nah, mudah-mudahan dari pemeriksaan awal yang sudah banyak disampaikan di publik, ya kan, keinginan Pak Rudi ini untuk bisa mengungkap cepat itu kadang-kadang meninggalkan proses yang harusnya ditempuh. Di sini harusnya, apalagi berkaitan dengan nyawa manusia, itu proses itu harus benar-benar teliti, jeli, sesuai dengan aturan di KUHP yang ada. Jadi sebelum menangkap seseorang, biasanya sudah dievaluasi barang buktinya apa, peristiwanya bagaimana dan sebagainya, baru nangkep orang. Tidak dengan perasaan, dengan apa ya, dengan intuisi dia, ini pasti pelakunya, tidak bisa seperti itu. Inilah mungkin nanti yang harus dibuktikan oleh Propam dalam rangka kaitan kasus terbunuhnya Vina dan Eki itu. Oke, sekarang saya ke Mas Yudia. Mas Yudia, klien Anda Liga Akbar ini apakah sudah dikonfirmasi atau juga dimintai keterangan tambahan terkait dengan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana? Karena klien Anda mengatakan diminta oleh Pak Rudiana untuk menjadi saksi. Bagaimana Pak Yudia? Ya, sampai saat ini keluarga kami belum mendapatkan panggilan kembali terkait adanya BAP perubahan di mana yang terakhir itu bahwa memang pertentangan mencabut BAP yang terdahulunya. Tapi selama ini sampai dengan hari ini belum ada panggilan kembali dari Polda Jabar, Pak. Oke, tapi dijelaskan kembali dong, karena kita membuka keterlibatan atau dugaan keterlibatan Ibtu Rudiana. Skenario seperti apa sih, atau mungkin bagaimana klien Anda Liga Akbar bisa menjadi saksi? Apakah memang ada skenario yang disiapkan yang mana tidak sebenar-benarnya dialami oleh klien Anda? Ya, jadi kronologisnya bahwa klien kami ini, Liga Akbar ini sangat kenal dengan Eki dan kenal baik dengan orang tuanya, terutama dengan Bapak Rudiana. Nah, pada saat kejadian tersebut, Pak Rudiana ini meminta kepada Liga Akbar untuk menjadi saksi. Jadi tanpa adanya surat panggilan, tapi diminta untuk menjadi saksi terkait barang bukti, yaitu sepeda motor, helm dan jaket.
Akan tetapi pada saat proses pemeriksaan oleh penyidik ada poin-poin yang ditambahkan. Nah, disinilah pada awalnya Liga Akbar itu menolak poin-poin yang ditambahkan. Akan tetapi selalu didesak, selalu diyakinkan bahwa Liga Akbar ini ada yang melihat pada saat posisi tersebut. Tuh. Tapi kami tetap menolak dan menolak. Tapi pada saat itu memang Liga Akbar tidak bisa berbuat apa-apa sehingga pada akhirnya menandatangani BAP tersebut. Gitu, ada ancaman atau intimidasi tidak? Klien Anda mengaku seperti itu, Tekah? Ya, pada saat itu klien saya itu mengatakan bahwa adanya penambahan itu dibilang bahwa ada yang melihat Liga pada saat kejadian tersebut itu dari penyidiknya. Tuh. Dan Liga Akbar juga mengatakan seperti itu, siapa orang itu. Nah, oleh penyidik tidak disebutkan siapa-siapanya, tetapi rangkaian cerita itu ya tetap didesak agar Liga Akbar untuk menandatangani berita acaranya. Oke, saya ke Bang Aristo. Fatal tidak dalam hukum acara pidana saksi diminta bersaksi sesuai dengan skenario dari penyidik? Ini dugaan ya. Ini bagaimana? Dugaan ya sudah pasti fatal ya. Yang namanya saksi itu kan menjelaskan apa yang dia lihat ya, apa yang dia alami. Artinya direct knowledge, pengetahuan langsung. Kalau misalnya itu diarahkan, kan artinya sudah ada skenario, tinggal bagaimana keterangan saksi ini kemudian dipaskan kan untuk skenario itu kan. Itu sebenarnya yang jadi persoalan ya. Tapi kan itu kita belum tahu ya, ini kan masih dugaan dari kesaksian dari kliennya siapa namanya, Liga Akbar itu tadi ya kliennya Bapak pengacara itu. Nah, yang menarik saya mau menyambung tadi Pak Ugro kan. Tadi kan Pak Ugro mengatakan ini seorang ayah, jangan sampai perasaan emosional itu justru overstepping tugas dia sebagai polisi. Ini saya kaitkan dengan pemeriksaan propam tadi. Nah, pemeriksaan propam ini kan etis ya, etika, tentang etika. Nah, pertanyaannya nanti dari pemeriksaan ini sejauh mana ada pelanggaran prosedur, itu yang pertama, dan sejauh mana pelanggaran prosedur itu apakah mempengaruhi substansi dari kesaksiannya. Karena begini, kalau cuma pelanggaran prosedur aja, desain hukum acara pidana kita itu tidak menyediakan instrumen untuk membatalkan kasus karena hanya pelanggaran prosedur. Itu desain hukum acara pidana. Tapi kalau pelanggaran prosedur itu ternyata mempengaruhi substansi kesaksian, misalnya tadi kayak dia mengaku ada di lokasi, taunya tidak. Nah, ini kan persoalan, apalagi itu saksi satu-satunya misalnya, ya, atau saksi 1 dari 2, ini kan menjadi persoalan. Kenapa? Karena bisa dibatalkan kasus? Dibatalkan kasus dalam arti di PK tadi, seperti Pak Ugro bilang, di PK. Kan kasus ini kan sudah berkekuatan hukum tetap. Ya, di PK iya menjadi amunisi bagi terpidana yang sekarang sedang di dalam itu untuk PK. Kenapa? Karena ada situasi dan keadaan baru. Karena cerita yang dibangun tahun 2016, yang diputuskan oleh pengadilan tahun 2016 sampai Mahkamah Agung itu, artinya cerita ini cacat. Kenapa cerita ini cacat? Karena kesaksiannya, substansinya itu juga cacat, ya, tidak betul. Kenapa tidak betul? Satu, mungkin saja ada pelanggaran prosedur karena sifat emosional dari Ibtu Rudi itu, ayah dari Eki. Yang kedua, ya, ini pesanan tadi yang seperti Mbak Caca bilang, ya, pesanan. Atau yang ketiga, bisa jadi dia ditekan kan sebenarnya, ditekan sehingga dia berbicara sesuai pesanan. Nah, ini kan sudah mempengaruhi substansi. Jadi itu yang harus dilihat ya. Apakah pelanggaran etika itu, pelanggaran prosedur itu mempengaruhi substansi atau tidak? Kemungkinan besar sih iya. Oke, sekarang saya ke Mbak Putri Maya, pengacara dari keluarga Vina. Di tengah keluarga masih berjuang mencari keadilan dalam kasus meninggalnya Vina di sini. Tapi justru kasus ini sedikit berhenti sejenak kalau memang jika kecacatan prosedur ini berdampak kepada substansi akan ada PK. Tanggapan keluarga seperti apa? Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Jadi begini Mbak, kalau memang ada upaya hukum yang akan dilakukan oleh para terpidana untuk ke PK, kami tentunya mempersilahkan saja. Tapi kan tetap acuan kita ini kan udah berkekuatan hukum tetap.
ya. Bagaimana tanggapan kami sebagai keluarga korban dari almarhum Vina? Ya tentunya kami kembali menyerahkan semuanya kepada yang berwenang. Dalam hal ini adalah pengadilan ya, yang memutuskan, Mahkamah Agung. Sejauh memang dapat dibuktikan bahwa memang ada cacat hukum dalam proses peradilan tersebut, ya tentunya kami akan mengambil sikap dalam hal ini. Dan tentunya kami tidak akan tinggal diam juga terhadap apa upaya yang sudah dilakukan dan kesalahan-kesalahan apa yang sudah dilakukan oleh pihak Polres Cirebon begitu. Oke. Pak Ugro, saya minta tanggapan. Ketika saksi diminta untuk bersaksi dianggap sesuai dengan skenario penyidik dalam hal ini Ibtu Rudiana, fatal nggak sih Pak? Ya seharusnya fatal. Fatal itu seperti dikatakan tadi bahwa saksi itu kan yang melihat, mendengar dan mengalami. Nah, jadi jangan sampai peristiwa yang sebenarnya terjadi tidak terungkap. Ya, kalau misalnya kesulitan nanti untuk mencari pelaku yang lain, tapi kalau alat bukti bisa dibuktikan sejak awal, ya salah satu yang belum pernah dibicarakan di sini adalah Akbar pernah ditunjukkan oleh Eki ada ancaman melalui BlackBerry. Ya. Sampai sekarang belum dibuktikan BlackBerry itu bagaimana, siapa yang mengirim dan sebagainya. Katanya dari Rivaldi. Nah, Rivaldi siapa? Ada yang namanya misalnya Aldi. Apakah ini di sini? Nah, justru tim dari bidang penyidikan dan tim dari Propam ini seharusnya turun, jangan membuat berita acara duluan. Itu terlalu lama. Jadi turun dengan wawancara, dicatat apa atau direkam, langsung dievaluasi setiap hari. Makanya saya sarankan sebaiknya tim lengkap itu turun ke Cirebon, mendengar semua keterangan termasuk penyidik waktu itu, termasuk beberapa orang dipanggil dan sebagainya. Ini untuk percepatan sehingga ke depan nanti tidak saling evaluasi satu hari satu malam, tapi hasilnya juga nihil. Seperti itu harapan saya. Sesaat lagi kita akan bahas pemirsa, menariknya bahwa dari Propam Polri sedikit sekali informasi mengenai apa hal-hal yang ditanya kepada Ibtu Rudiana. Tapi kalau kita merujuk mengenai dugaan keterlibatan Ibtu Rudiana di Sat Narkoba 8 tahun yang lalu, sementara kasus ini di Satreskrim. Antar Satker ini seberapa fatal pemirsa prosedur kesalahannya, ataukah nanti berujung kepada pidana? Sesaat lagi.